Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan peserta SKB Kemenak, dan mudah-mudahan kawan-kawan tetap sehat walafiat semuanya. Dan tentunya pada ujian yang terakhir ini berusahalah kawan-kawan untuk mendapatkan poin yang maksimal. Jadi setiap nomornya itu usahakanlah kawan-kawan bisa menjawabnya, karena perbedaan satu angka saja tentu nanti akan berpengaruh kepada kawan-kawan sendiri. Oleh sebab itu, usahakan semaksimal mungkin mumpung masih ada waktu. Oke, kawan-kawan peserta SKB Kemenak, dalam video ini kita akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Dan tentu saja pertanyaan-pertanyaan ini kita buat mendekati mungkin dengan model-model yang pernah kawan-kawan lihat sebelumnya. Dan tentu saja ini juga mengguncang psikologi keagamaan seseorang. Oke, langsung saja pertanyaan yang keempat. Ayat kitab suci harus tunduk kepada ayat konstitusi. Sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Nah, bagaimana menurut kawan-kawan ini? Ayat kitab suci harus tunduk kepada ayat-ayat konstitusi. Tentu saja pertanyaan seperti ini kalau kita ucapkan di depan publik misalnya, ini akan menimbulkan kegaduhan. Masa ayat kitab suci harus tunduk kepada ayat konstitusi yang buatan manusia? Ayat kitab suci itu kan sudah menyangkut juga dengan keyakinan beragama kita. Kok harus tunduk kepada ayat konstitusi yang diciptakan manusia? Nah, ini kan menjadi keguncangan tersendiri. Kok masa ayat kitab suci harus tunduk kepada ayat konstitusi? Betul. Dan jelas sekali dalam keagamaan bahwa ayat kitab suci ini haruslah lebih tinggi dari ayat-ayat buatan manusia. Nah, itu secara keyakinan kita. Nah, tapi dalam pandangan kita bermasyarakat bernegara, tentu ini lain lagi ceritanya. Misalnya, bahwa sanksi hukum yang dijalankan di dalam kehidupan bernegara merupakan berdasarkan ayat-ayat konstitusi yang ada, berdasarkan pasal-pasal yang ada, bukan berdasarkan ayat-ayat kitab suci. Nah, jadi kawan-kawan mendapatkan perlindungan, mendapatkan sanksi hukum itu berdasarkan pasal-pasal ayat-ayat konstitusi. Nah, ini kalau kita melihat dari sudut pandang kita berwarga negara, di mana berwarga negara, bernegara haruslah ada ayat-ayat yang mengaturnya, haruslah ada ayat-ayat yang mengikatnya. Dan untuk ayat-ayat kitab suci ini tidaklah mengikat warga negara di dalam bernegara. Akan tetapi ayat kitab suci ini adalah mengikat pemeluknya. Dan itu tentu saja untuk sanksi dunianya tidak bisa diterapkan, kecuali ayat-ayat kitab suci ini sudah di ayat-ayat konstitusikan, sudah dilegal formalkan, sudah diundang-undangkan, sudah dibuat pasal-pasalnya. Nah, kalau kita lihat dari sudut ini, maka pertanyaan ayat kitab suci harus tunduk kepada ayat konstitusi, maka pernyataan ini adalah positif. Dalam artian itu ya, bukan dalam artian kitab suci itu di bawah konstitusi, tidak. Tapi di dalam praktek berhukumnya, praktek bernegaranya, bahwa ayat konstitusilah yang menjadi panduannya kita bernegara, mendapatkan sanksi hukum, mendapatkan hak-hak lain sebagainya, itu berdasarkan ayat-ayat konstitusi. Pertanyaan yang kelima. Konstitusi yang bertentangan dengan aturan-aturan agama harus diamandemen. Sangat tidak sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Nah, ini pertanyaannya kita membuat soal, tapi sebenarnya kita juga kebingungan untuk menjawabnya. Apakah konstitusi yang bertentangan dengan aturan-aturan agama diamandemen? Nah, ini kan ribet kita untuk menjawabnya ini. Yang pertama, konstitusi itu adalah hasil musyawarah bersama. Dalam musyawarah bersama itu tentulah
aspirasi-aspirasi akan didengarkan. Nah, di dalam aspirasi-aspirasi tersebut tentulah dari berbagai golongan yang ada, dan itu kan membuat konstitusi itu tidak mudah, ada prosesnya. Nah, jadi tidak ujuk-ujuk saja langsung membuat konstitusi. Dan apakah misalnya jika konstitusi tersebut bertentangan dengan aturan-aturan agama harus diamandemen? Nah, ini dia menjadi persoalannya. Belum lagi kalau kita bicara aturan-aturan agama. Aturan-aturan agama itu kan banyak sekali, detail sekali. Misalnya, contohnya lah seperti ini. Dalam pendirian rumah ibadah misalnya, setiap warga negara itu kan berhak dia untuk mendirikan rumah ibadahnya. Nah, namun di dalam tataran praktis juga menyangkut kepentingan-kepentingan orang lain. Nah, jadi haruslah ada aturan mainnya. Nah, apakah aturan-aturan main tersebut bisa dianggap misalnya itu bertentang dengan aturan-aturan agama seseorang, di mana dia berhak misalnya mendirikan rumah ibadah dimanapun yang mereka inginkan misalnya. Nah, jadi hal-hal seperti ini tentu kasus-kasus yang lain masih ada lagi. Jadi secara detail-detailnya ini belum nanti kita bicara tentang penafsiran agama itu sendiri, yang bisa jadi konstitusi tersebut atau pasal tersebut dianggap ini bertentangan dengan aturan agama. Nah, apakah aturan-aturan yang dianggap misalnya bertentangan dengan agama ini harus diamandemen? Berarti kan panjang lagi ceritanya, diamandemen, bermusyawarah lagi, dan lain sebagainya. Nah, untuk masalah ini saya serahkanlah kepada kawan-kawan kemana arahnya. Jelas kalau konstitusi itu dapat dirubah, tapi apakah konstitusi harus diamandemen ketika dia bertentangan dengan hukum agama? Karena hukum agama itu nanti banyak sekali misalnya urusan-urusan keagamaan. Apakah seluruh urusan-urusan keagamaan itu harus dipertentangkan dengan konstitusi yang ada, di mana konstitusi ini mencakup berbagai warga negara, baik itu sukunya berbeda, agamanya berbeda, untuk disatukan dalam konstitusi ini, di mana semua warga negara di mata hukum haruslah sama, dan ini mengikat semua warga negara tanpa melihat embel-embel di belakangnya. Tapi secara umum, kalau betul itu konstitusi tersebut melanggar aturan-aturan agama yang misalnya yang pokok, jelas ini kan bahkan konstitusi itu sendiri bertentangan dengan Pancasila sendiri. Yang berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada juga pasalnya bahwa agama itu melindungi kebebasan kita untuk menganut kepercayaan agama kita. Nah, jadi sudah ada pasalnya. Nah, jadi terserah kawan-kawan apakah memilih pernyataan ini negatif atau positif. Pertanyaan yang keenam, urusan-urusan keagamaan sebaiknya tidak diurus oleh pemerintah. Sangat tidak sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Nah, apakah urusan-urusan keagamaan sebaiknya tidak diurus pemerintah? Nah, ini sudah sangat jelas bahwa dalam prakteknya banyak urusan-urusan keagamaan yang itu diurus oleh pemerintah. Namun apakah secara teorinya urusan keagamaan itu lebih baik diurus oleh pemerintah atau tidak? Nah, karena itu. Nah, di dalam pertanyaan ini kan urusan-urusan keagamaan sebaiknya tidak diurus oleh pemerintah. Namun dalam prakteknya diurus oleh pemerintah. Maka mana yang lebih baik, urusan keagamaan itu diurus oleh pemerintah atau tidak? Nah, maka jawaban saya adalah bahwa urusan-urusan keagamaan itu ada bagian-bagiannya yang tidak bisa diurus oleh individu-individu. Maka dia haruslah diurus oleh negara. Karena banyak dalam agama ini aturan-aturan agama ataupun hukum-hukum agama ini yang tidak bisa diterapkan oleh individu-individu, tapi harus diterapkan oleh negara. Maka
pernyataan urusan keagamaan sebaiknya tidak diurus oleh pemerintah merupakan pernyataan yang negatif. Nah, dalam hal ini saya akan memilih sangat tidak sesuai. Jadi sangat tidak sesuai kalau urusan keagamaan itu tidak diurus oleh pemerintah, karena akan banyak yang tidak tercapai dari aturan-aturan yang ada di dalam agama. Misalnya dalam peradilan agama, kemudian pembagian warisan, yang itu kalau dilaksanakan secara individu-individu itu kan tidak mengikat. Tapi kalau sudah dilaksanakan oleh negara, maka itu menjadi mengikat yang bersangkutan. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah, siapapun bebas mutlak menafsirkan ajaran agama. Sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, sangat sesuai. Nah, ini negatif. Orang dipersilahkan, orang memiliki hak untuk menafsirkan ajaran agama. Siapapun boleh. Tapi menjadi masalahnya apakah dia memiliki syarat untuk menafsirkan seperti keilmuannya misalnya. Kita boleh-boleh saja menafsirkan agama karena memang agama itu turun untuk kita pahamin. Nah, dalam pemahaman itu kan ada penafsiran. Namun yang menjadi masalah adalah tidak semua kita mampu. Nah itu, bukan kita dihalangin untuk menafsirkan, tapi tidak semua kita mampu. Nah jadi, ketika kita tidak mampu, ya jangan ditafsirkan. Kalau kita mampu, silahkan. Nah itu menjadi problemnya. Nah, setiap orang bisa saja dia mengobati orang lain. Tapi apakah orang itu mampu mengobati orang lain? Setiap orang boleh saja dia diberikan hak untuk mengajar. Tapi apakah dia bisa mengajar? Setiap orang boleh saja menjadi profesor. Tapi apakah dia layak menjadi seorang profesor? Nah, di situ dia kenanya. Jadi pernyataan ini adalah negatif, sangat tidak sesuai. Pertanyaan yang ke-8. Nilai ajaran agama sesuai dengan ideologi negara. Sangat tidak sesuai. Tidak sesuai, sesuai, sangat sesuai. Dalam hal ini kita lihat sila-sila dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, nilai ajaran agama, kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai ajaran agama, persatuan Indonesia, nilai ajaran agama, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan, nilai-nilai ajaran agama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ajaran agama. Maka dari 5 sila ini tidak ada pertentangan antara nilai-nilai ajaran agama dengan ideologi negara. Masalah tafsir itu berbeda lagi. Nanti tafsiran-tafsiran itu pasti akan banyak sekali. Tapi kalau kita lihat saja secara tekstualnya, ini kan tidak menentang agama. Oleh sebab itu, ideologi negara dan agama itu tidaklah berbenturan. Oleh sebab itu, nilai ajaran agama sesuai dengan ideologi negara adalah pernyataan yang positif, sangat sesuai. Kemudian pertanyaan yang ke-9. Untuk menjadi baik tidak mesti beragama. Sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, sangat sesuai. Nah, ini kan ada pertentangan. Nilai-nilai kebaikan harus beragama, misalnya seperti itu. Nah, apakah untuk menjadi baik tidak mesti beragama? Nah, sebenarnya ini kan orang bisa-bisa saja dia menjadi baik. Tapi harus kita lihat bahwa yang namanya beragama, bahwa yang namanya adanya suatu keyakinan terhadap yang transendental, sesuatu yang kita anggap yang maha, itu merupakan fitrahnya manusia. Nah, jadi kalau kita lihat dalam sejarah manapun, daerah manapun, akan ada tempat-tempat ibadah. Dan itu artinya dalam bangsa manapun, dalam daerah manapun, yang namanya kehadiran agama dalam jiwanya, itu adalah merupakan fitrah. Nah, untuk apakah menjadi baik tidak perlu beragama? Nah, begini, agama itu menilaikan pedoman hidup. Dan dia merupakan fitrah. Artinya tidak bisa kita kesampingkan fitrah kita untuk memeluk suatu agama. Oleh sebab itu pernyataan untuk menjadi baik
tidak mesti beragama, ini adalah pernyataan yang negatif. Terlebih lagi kalau kita lihat bahwa kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, bukan negara agama ya, bukan bangsa berdasarkan agama, tapi umat beragama. Ditambah lagi sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi pilihannya ini adalah negatif. Dan bagi saya sangat tidak sesuai, karena agama itulah menjadi pedoman kita untuk melakukan kebajikan. Pertanyaan yang ke-10. Nilai-nilai agama harus diperjuangkan dalam hukum negara. Sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Nah, apakah nilai-nilai ajaran agama harus diperjuangkan? Nah, kalau bagi saya itu perlu diperjuangkan dalam hukum-hukum negara. Bahkan sebenarnya sumber-sumber hukum negara itu diantaranya adalah dari hukum-hukum agama. Nah, jadi dalam hal ini perlulah diperjuangkan. Nah, bagaimana sifat memperjuangkannya itu kan berbeda lagi nanti. Nah, itu mekanismenya. Yang pastinya umat beragama berhak untuk memperjuangkan hukum-hukum agamanya, karena negara itu memang untuk melindungi warga negaranya, untuk melindungi kebebasan beragamanya. Nah, jadi hukum-hukum agama itu perlulah dibuat legal formal, dibuat menjadi sebuah konstitusi sehingga dia bisa mengikat pemeluknya. Kalau tidak menjadi konstitusi atau pasal, maka dia tidak bisa mengikat. Oleh sebab itu, aturan-aturan agama atau nilai-nilai ajaran agama tertentu perlu untuk diperjuangkan dalam hukum negara. Dan tentunya ini kan melalui musyawarah, melalui konsensus-konsensus yang ada, tidak serta-merta memperjuangkan langsung jadi. Tidak banyak kajian-kajiannya. Oke. Nah, jadi dalam hal ini positif bahwa nilai-nilai agama harus diperjuangkan dalam hukum negara. Nah, apakah positifnya itu sangat sesuai dan sesuai? Kalau berdasarkan skala Likert, tentu ini sangat sesuai. Nah, tapi lagi-lagi saya persilahkan kawan-kawan, karena kan katanya kalau nanti saya katakan sangat sesuai, terkesan gimana begitu. Nah, untuk penilaiannya kita juga tidak tahu apakah terserah acak oleh pembuat soal atau gimana. Yang pastinya saya kembalikan kepada kawan-kawan antara memilih sangat sesuai dan sesuai. Oke kawan-kawan, untuk pembahasan kali ini kita cukupin. Demikian saja, dan mudah-mudahan kawan sehat selalu, tetap semangat, sehat walafiat, dan jangan lupa berdoa minta restu kepada orang tua. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.